wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ulul Azmi Badriyah, dan teman saya, Difulailatur Rahmah, dan juga Pak Anas Julian. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah cara membuat jurnal umum dan buku besar. langsung saja simak video berikut ini. Check it out. Middle finger in the air, no fist pump. Me shining wiz got bitch jump. Sebelum kita ke jurnal umum, terlebih dahulu kita memahami rumusan debit dan juga kreditnya. Jika hartanya bertambah, maka posisinya ada di debit. Dan jika hartanya berkurang, maka posisinya ada di kredit. Yang nomor 2, utang. Jika utangnya bertambah, maka posisinya ada di kredit. Dan jika utangnya berkurang, maka posisinya ada di debit. Yang ketiga, modal. Jika modalnya bertambah, maka posisinya ada di kredit. Dan jika modalnya berkurang, maka posisinya ada di debit. Selanjutnya, pendapatan. Jika pendapatannya bertambah, maka posisinya ada di kredit. Dan sebaliknya, jika pendapatannya berkurang, maka posisinya ada di debit. Yang kelima, biaya. Jika biayanya bertambah, maka posisinya ada di debit. Dan jika biayanya berkurang, maka sebaliknya posisinya ada di kredit. Yang terakhir, prive. Jika privenya bertambah, maka posisinya ada di debit. Dan jika privenya berkurang, maka sebaliknya ada di kredit posisinya. Di sini kami akan menjelaskan jurnal umum dan buku besar yang ada pada contoh usaha Gembira Teater, di mana Nona Risa dan Nona Bunga pada bulan Maret sepakat untuk usaha di bidang jasa bioskop. Mereka sepakat memberi nama usahanya yaitu Gembira Teater. Adapun transaksi yang terjadi selama awal bulan pendirian yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret, Nona Risa menyimpan uang pribadinya ke bank anti korupsi untuk setoran modal awal sebesar 125 juta. Pada tanggal 8 Maret, membayar iklan sebesar 4.500.000 rupiah. Dan pada tanggal 10 Maret, ikut serta asuransi kebakaran dengan membayar premi sebesar 3 juta. Pada tanggal 11 Maret, membeli perlengkapan dan peralatan masing-masing yaitu perlengkapan sebesar 1.750.000 dan peralatan yaitu sebesar 3.250.000. Pada tanggal 21 Maret, menerima kas dari pendapatan karcis selama 2 minggu sebesar 32.500.000 rupiah. Dan pada tanggal 23 Maret, membeli perlengkapan secara tunai yaitu sebesar 450.000 rupiah. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Maret, membayar gaji karyawan sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, tadi kita sudah ketahui rumusnya ya. Jadi, di sini kami akan menjelaskan jurnal umum dan buku besar yang ada pada contoh soal usaha Gembira Teater, di mana Nona Risa dan Nona Bunga pada bulan Maret sepakat untuk usaha di bidang jasa bioskop. Mereka sepakat memberi nama usahanya yaitu Gembira Teater. Adapun transaksi yang terjadi selama awal bulan pendirian sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 3 Maret, Nona Risa menyimpan uang pribadinya ke bank anti korupsi untuk setoran modal awal sebesar 125 juta. Nah, di keterangan ini kita menulis kasnya. Ketika menyetorkan uang, maka debitnya bertambah sebesar 125 juta. Kenapa debitnya bertambah? Karena
kas adalah harta atau aktiva. Jadi di debitnya bertambah. Terus menyetorkan uang ke perusahaan. Jadi modal awal, keterangannya modal awal masuk ke kredit sebesar 125 juta. Pada tanggal 2 Maret, pada tanggal 8 Maret membayar iklan sebesar 4.500.000. Karena membayar iklan adalah beban, jadi keterangannya kita tulis beban biaya iklan. Kita masukkan ke debit sebesar 4.500.000. Kenapa kita masukkan ke debit? Karena beban itu akan bertambah jadi debitnya bertambah dan kasnya berkurang. Kita masukkan di kredit sebesar 4.500.000. Kasnya masukkan di kredit sebesar 4.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret, ikut serta asuransi kebakaran dengan membayar premi sebesar 3 juta. Keterangannya membayar premi asuransi, keterangan membayar premi atau premi membayar premi asuransi termasuk beban, jadi kita masukkan ke debit sebesar 3 juta. Dan kasnya kita masukkan ke kredit sebesar 3 juta karena kredit berkurang. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret membeli perlengkapan dan peralatan, yaitu perlengkapan sebesar 1.750.000 dan peralatan sebesar 3.250.000. Kita masukkan dalam debit karena perlengkapan dan peralatan termasuk beban, jadi debit bertambah dan kas kreditnya berkurang. Nah, di sini debitnya sebesar debit perlengkapannya sebesar 1.750.000 dan peralatannya sebesar 3.250.000. Karena kas kreditnya berkurang, jadi kreditnya sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Maret menerima kas dari pendapatan karcis selama 2 minggu sebesar 32.500.000. 32.500.000
Karena menerima kas termasuk pendapatan, maka kasnya bertambah dalam debit sebesar 32.500.000. Dan pendapatannya bertambah dalam kredit sebesar 32.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret membeli perlengkapan secara tunai sebesar 450.000. Karena perlengkapannya bertambah, jadi perlengkapan termasuk harta. Sehingga membuat debitnya bertambah sebesar 450.000 dan kasnya berkurang, masuk ke dalam kredit sebesar 450.000. Yang terakhir, pada tanggal 29 Maret membayar gaji karyawan sebesar 7.500.000. Karena membayar gaji adalah beban, jadi beban perusahaan bertambah di debit sebesar 7.500.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 7.500.000. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Tadi kan kita sudah mempelajari jurnal umum dan bagaimana langkah-langkah cara mengerjakannya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu buku besar dan bagaimana langkah-langkah cara mengerjakannya, yang berawal dari jurnal umum dan akan berlanjut ke buku besar. Pertama-tama, apa sih buku besar itu? Buku besar adalah kumpulan dari berbagai perkiraan yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan kode tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara untuk membuat buku besar? Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soal buku besar. Tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana cara mengerjakan jurnal umum. Lah, sekarang kita akan melanjutkan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi, ini adalah hasil transaksi jurnal umum. Kita mulai dengan konsep buku besar, di mana secara konsep buku besar berfungsi untuk mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Kita mulai dari contoh bagaimana cara membuat buku besar kas. Caranya adalah teman-teman harus menganalisis transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja dalam transaksi jurnal umum. Berdasarkan dari kasus yang kita buat tadi dari jurnal umum, kita lihat transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja. Oke, kita perhatikan di layar. Transaksi kas terjadi pada tanggal 3 Maret, kemudian tanggal 8, tanggal 10, 11, tanggal 21, tanggal 23, dan terakhir yaitu tanggal 29. Nah, setelah kita mengetahui transaksi kas terjadi pada tanggal-tanggal tersebut, selanjutnya kita buat terlebih dahulu tabel buku besar ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagaimana cara kita membuat tabel buku besar kas. Nah, diperhatikan bahwa ini adalah buku besar untuk kas.
Sehingga sekarang kita harus memindahkan setiap nilai saldo berdasarkan posisi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, transaksi kas terjadi pada tanggal 3 Maret, di mana tanggal 3 Maret ini kita mendapatkan modal awal usaha. Kita ketik di sini ya, teman-teman. Modal awal usaha. Modal awal usaha ini tadi kasnya di jurnal umum berada di posisi debit. Nah, karena kas punya posisi di debit pada jurnal umum, tinggal kita pindahkan ke posisi debit yang ada di buku besar sebesar 125 juta. Selanjutnya, saldonya kita tambahkan 125 juta juga di sebelah debit. Kemudian kita lanjut di tanggal 8, di mana di tanggal 8 ini kita membayar iklan sebesar 4.500.000. Kita ketik di sini dulu biaya iklan. Biaya iklan di jurnal umum itu berada di posisi kredit teman-teman ya. Kita pindahkan kas yang ada di jurnal umum ke buku besar. Sama seperti di jurnal umum, kita tulis sebesar 4.500.000. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi saldo biaya iklan? Nah, begini caranya. Tadi kan saldo kita ada 125 juta. Kita kurangkan dengan kredit biaya iklan senilai 4.500.000. 125 juta kita kurangi 4.500.000, hasilnya 120.500.000. Nah, 120.500.000 ini kita taruh di sebelah debit. Kita ketik di sini ya, teman-teman. 120.500.000. Sudah. Terus kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 10 Maret, di mana di sini kita membayar premi asuransi sebesar 3 juta. Nah, di jurnal umum membayar premi asuransi berada di kredit, maka kita tulis 3 juta itu di kredit. Kita tulis dulu di sini ya teman-teman, premi asuransi. Nah, tadi kan premi asuransi berada di kredit. Kita ketik di sini 3 juta di sebelah kredit. Sudah. Bagaimana cara mengisi saldonya? Kita akan membayar premi asuransi sebesar 3 juta. Nah, 120.500 tadi kita kurangi dengan premi asuransi sebesar 3 juta. Hasilnya berapa?
Hasilnya 117.500.000. Kita ketik di sini ya teman-teman. Nah, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Lanjut lagi di tanggal 11 Maret, di mana di tanggal 11 Maret ini kita membeli perlengkapan dan peralatan. Di jurnal umum, kas berada di kredit. Maka kita pindahkan di buku besar berada di posisi kredit juga. Kita ketik dulu ya teman-teman. Membeli perlengkapan dan peralatan. Nah, sudah. Tadi kan membeli perlengkapan dan peralatan di jurnal umum berada di kredit. Kita pindahkan di buku besar. Sama, kita posisikan di kredit juga sebesar 5 juta. Kita ketik di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mengisi saldonya. Nah, bagaimana cara mengisi saldonya? Tadi kan di sini saldonya sebesar 117.500.000. Kita kurangkan dengan 5 juta. Berapa? 117.500.000 dikurangi 5 juta, jumlahnya adalah 112.500.000. Kita ketik di sini ya, teman-teman. Setelah itu, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 21 Maret. Di mana di tanggal 21 Maret ini kita menerima kas sebesar 32.500.000. Nah, di jurnal umum tadi posisi kas itu berada di debit. Nah, kita pindahkan saja teman-teman. Kas yang ada di jurnal umum kita pindah ke buku besar kas. Kita ketik dulu di sini teman-teman ya. Menerima kas. Sebesar 32.500.000 berada di debit. Nah, sudah. Nah, kan tadi saldonya sebesar 112.500.000. Kita tambahkan dengan 32.500.000. Kenapa kita tambahkan? Karena kita menerima kas dalam usaha kita. Nah, sekarang kita jumlah ya teman-teman. 112.500.000 kita tambahkan dengan 32.500.000. Jumlahnya adalah 145 juta. Kita ketik di sini ya teman-teman. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut di tanggal selanjutnya. Di tanggal selanjutnya ini tanggal 23 Maret. Di mana di tanggal 23 Maret ini kita membeli perlengkapan. Kita tulis dulu membeli perlengkapan. Sudah. Bentar teman-teman. Nah, membeli perlengkapan ini di jurnal umum tadi itu kasnya berada di posisi kredit sebesar 450. Jadi kita langsung pindahkan saja ya di buku besar 450. Nah, saldonya tadi kan jumlahnya 145 juta. Kita kurangi dengan membeli perlengkapan. Kenapa dikurangi? Karena kita membeli perlengkapan. Jadi 145 juta kita kurangi dengan 450
450.000. Hasilnya yaitu 144.500.000. Maaf teman-teman. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan di transaksi yang terakhir, di mana di tanggal 29 ini kita membayar gaji karyawan. Kita tulis dulu ya teman-teman. Membayar gaji karyawan. Nah, membayar gaji karyawan ini di buku besar itu kasnya berada di posisi kredit. Kita langsung pindahkan saja di buku besar di posisi kredit juga, yaitu sebesar 7.500.000. Langsung kita ketik saja ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke saldonya. Tadi jumlah saldonya yaitu 144.500.000. Kita kurangi dengan membayar gaji karyawan sebesar berapa? 7.500.000. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 137.050.000. Kita ketik di sini ya teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai. Beginilah cara memindahkan jurnal umum ke buku besar. Sudah, terima kasih ya teman-teman. Bye bye. Cukup sekian video pemaparan dari kelompok kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami memohon maaf. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.